A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Terkhusus di hari masih di dalam suasana memperingati Isra dan Mi'raj di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, kemudian mendekati bulan-bulan yang juga mulia, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Semoga nikmat yang selalu Allah berikan, baik dari keimanan, Islam, kesehatan dan kesempatan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan dan menjauhi semua yang telah Allah larang, sehingga masuk ke dalam kategori hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita baca di dalam salat kita, yang selalu kita baca di dalam doa-doa kita, yang selalu kita baca ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Semoga menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta tersebut akan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dan bantuan di hari kiamat, sehingga kita dapat berkumpul bersama baginda di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita kajian pada hari ini dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aslinya kita ini masih pelajari bab salat. Dikarenakan kata Pak Ustadz, bulan Ramadan tidak ada pengajian, libur dulu ya. Walaupun tidak tahu agak mak mano qadarullah, siapa tahu ada pengajian yang lain ataupun waktu yang lain, tetapi intinya ala kulli hal ya, insyaallah memang bagusnya ketika kita berbicara tentang Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, tidak terasa Pak. Kemarin kita baru nak masuk ke bulan Rajab, sekarang kita berada di penghujung Rajab dan pengen masuk ke bulan Sya'ban. Maka suatu hal yang mesti kita persiapkan adalah bagaimana kita menyambut Ramadan tersebut dengan persiapan dan juga dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ramadan tersebut. Akan lebih bijak kalau seandainya pembahasan tentang Ramadan, isi-isinya di dalam Ramadan, ibadah-ibadahnya, tata cara, dan segala macam yang bulan Ramadan itu memang lebih bagus dipelajari ketika sebelum bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan kita datang berjumpa dengan Ramadan, sudah siap melaksanakan ibadah puasa tersebut dengan ilmu sudah sama-sama kita pelajari bersama. Maka oleh karena itu mungkin sisa berapa minggu menuju bulan Ramadan. Jadi untuk pembahasan solat, alhamdulillah aslinya pembahasan solat inti itu sudah selesai, yaitu rukun, sunnah, makruh, wajib, dan solat sunnah yang sudah sama-sama kita pelajari. Itu sebenarnya inti dari pembahasan salat. Namun masih banyak aslinya pembahasan salat yang lain yang kami pikir insyaallah mungkin bisa kita pending dulu pembahasan bab salatnya. Tapi ketika ada hal-hal yang butuh ditanyakan, hal-hal yang butuh sama-sama kita diskusikan, maka tetap ya, walaupun tidak membahas tentang pembahasan salat, tetap pembahasan salat akan sama-sama akan terus kita bahas dan kita diskusikan. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab as-siyamu. Siyam atau yang kita kenal dengan istilah puasa.
Kalau puasa itu mungkin bahasa Indonesia yang berasal dari Sanskerta. Ketika berbicara tentang puasa, mungkin setiap agama ataupun setiap keyakinan memiliki tata cara ataupun keyakinan bagaimana cara melaksanakan puasa. Tetapi umat muslim ya tetap memiliki tata cara sendiri, dan puasa yang kita ketahui selama ini itu dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah as-siyam atau as-sawmu ya. Hal tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi ketika berbicara tentang siyam, puasa, itu banyak Al-Qur'an menggunakan kata as-siyam, dan juga dalam hadis Nabi menggunakan kata as-siyam. Siyam itu secara bahasa, asal katanya adalah soma yasumu. Kalau belajar bahasa Arab pasti sering mendengar kosakata itu, soma yasumu, artinya berpuasa. Namun makna lebih dalam lagi itu akan kita sama-sama pelajari. Asyamu loghatan, siyam secara bahasa itu artinya al-imsaku anisyai, menjaga, menahan dari segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara tentang puasa secara bahasanya, menahan untuk tidak berbicara itu disebut siyam. Menahan untuk tidak makan itu disebut siyam. Menahan untuk tidak tidur itu disebut juga dengan siyam. Baik perkataan ataupun menjaga makanan. Khusus perkataan dan makanan. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Maryam, menceritakan tentang Maryam, salah seorang wanita soleha, ya, ibunya dari Nabi Isa alaihi salam. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar kepada Rahman, kepada Allah untuk saumah. Tetapi saum di sini, puasa di sini bukan tidak, tetapi tidak untuk berkata-kata, sukutan anil kalam. Berarti dari segi bahasa puasa itu bisa bermakna menahan dari perkataan maupun menahan dari makan ataupun hal-hal yang dinazarkan di dalam ibadah ataupun yang diinginkan untuk ditahan ataupun tidak melaksanakan segala sesuatu ataupun pekerjaan. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang siyam secara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan bagi kalian siyam. Siyam di sini artinya adalah menjaga muftirat, menjaga dari segala hal yang membatalkan. Nah, kita bahas, Pak. Pahami makna dari sebuah ibadah, maka kita akan paham melaksanakan ibadah tersebut. Sebagai contoh kemarin, kita memahami makna dari salat, maka kita akan paham bahwasanya salat adalah perkataan dan perbuatan. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka ketika ada perbuatan dan perkataan yang di luar sebelum dari takbir ataupun setelah dari salam, maka tidak dinamakan salat. Begitu juga dengan puasa, imsaku anil muftirat, menjaga, menahan dari segala hal yang membatalkan. Kapan? Mulai dari kapan? Tulu'il fajri, ketika fajar itu muncul ataupun fajar matahari mulai terbit, ila ghurubis syamsi, sampai waktu terbenamnya matahari. Ma'aniyatin, dengan disertai niat. Ngapa ditambahkan disertai niat? Karena ada wong yang menahan tidak makan mulai dari subuh sampai waktu maghrib, tapi tidak berniat berpuasa, maka tidak dianggap asyam atau dianggap sebagai ibadah yang diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu makna dari siam puasa. Tarikhu tasyri' as-siyam. Sejarahnya, kita harus tahu, Pak, sejarah puasa ini. Karena ngapa? Dari tahu sejarah itu kita akan sebenarnya ini berdampak kepada hukum di dalam pemahaman ibadah tersebut. Siam ataupun puasa itu disyariatkan, puasa Ramadan disyariatkan di bulan Sya'ban.
Jadi bulan depan Sya'ban setelah Rajab ini kita memperingati juga kewajiban terhadap ibadah puasa Ramadan. Jadi ketika bulan Sya'ban itu diturunkan kewajiban untuk sholat. Nah, ketika bulan Ramadannya baru melaksanakan puasa ataupun kewajiban puasa tersebut. Tahun kapan? Pisanatisani hijrah 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti bukan di kota Mekah. Berarti ketika Rasul di Mekah itu belum puasa belum. Ramadan itu diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah setelah Rasul SAW hijrah ke Madinah. Wa qad kana siyamu qabla zalika ma'rufan inda al-umam as-sabiqah. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada tak puasa? Ada. Cuman bukan puasa Ramadan. Ya. Mungkin puasa jenisnya kita tidak dijelaskan, nama puasanya juga tidak dijelaskan, tetapi intinya Allah memberitahu kepada kita perintah puasa ini merupakan perintah dari Allah yang sudah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa ini sudah diwajibkan sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu sejarah singkat. Dalil, kalau dalil jelas Pak Bu ya. Karena kita sudah banyak mengenal, bahkan sebagian kita sudah hafal. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalil di bawah satu-satu di dalam Al-Qur'an itu hampir seluruhnya di Al-Baqarah 183 sampai ke bawah itu berhubungan tentang puasa galau. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian di bawahnya setelahnya itu ayat membahas tentang apabila kita sakit ataupun kita safar, wa in kana minkum maridun aw ala safar fa iddah, disuruh untuk ganti. Di bawahnya lagi menjelaskan tentang fadilah syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran sampai akhir di bawah, termasuk ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Hadis Nabi ada tak? Jelas banyak Pak. Termasuk salah satu hadis yang sering kita dengar, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun terhadap 5 dasar inti di dalam keislaman. Syahadat, solat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi mereka yang mampu. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ini kita baru perkenalan Pak tentang Ramadan. Hukmu tarikis siyam syahrul Ramadan min ghairi uzr. Apa hukum kalau seandainya seorang muslim khususnya meninggalkan puasa tanpa uzur? Kalau berbicara tentang uzur, Allah sudah menjelaskan. Uzur karena sakit, suruh ganti. Uzur karena musafir, silakan diganti juga. Uzur tidak mampu, silakan diganti. Kalau seandainya seorang mukmin tidak punya uzur, dia sengaja untuk meninggalkan kewajiban puasa ini, apa hukumnya? Lama kana siyamu syahrul Ramadan ruknan min arkanil Islam, karena siam puasa Ramadan merupakan bagian dari sudah mempelajari rukun Pak. Ketika berbicara tentang rukun, artinya adalah sebuah tiang inti ataupun bangunan penyanggah inti terhadap sebuah bangunan tersebut. Maka apabila satu rukun ini dihilangkan, maka bisa roboh. Begitu juga dengan dinamakan Islam. Kalau seandainya seorang mukmin tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka bisa dimasukkan kategori orang yang bukan muslim ataupun kafir. Tapi dengan syarat, kana jahidun wujubu kafiran. Kalau dia tidak percaya plus tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi kebanyakan dari kita percaya bahwasanya ketika ditanya apa hukum puasa Ramadan, wajib. Ngapa tak melaksanakan? Males. Atau aku lapar dan sebagainya. Maka ini tidak masuk dalam kategori kafir. Tetapi fasik. Apa itu fasik? Dia bentuknya masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang masih muslim. Cuman dipinta yustatabu untuk bertaubat. Ya. Bahkan kalau seandainya ada hukum Islam Pak di negara kita, kurung tersebut kata ulama, tidak usah kasih makan, mulai dari subuh sampai maghrib, supaya dia intinya melaksanakan ibadah puasa walaupun secara terpaksa. Saking pentingnya ibadah puasa Ramadan tersebut. Untuk
hikmah banyak, alangkah banyaknya hikmah ataupun manfaat yang didapat bagi mereka yang berpuasa. Baik manfaat ataupun hikmah dari segi urusan ukhrawi, nah, maksudnya setelah kita hidup di dunia ataupun di dunia apa manfaatnya? Jelas di dunia sekarang itu sudah canggih teknologi. Para dokter juga sudah banyak menjelaskan di antara salah satu yang menyebabkan tubuh itu sehat, banyak-banyak berpuasa, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian sehat. Terkhusus di pembahasa ukhrawi ataupun masalah akhirat, jelas ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang berpuasa itu kalau seandainya memang seriusnya dalam menjalankan perintah puasa, la'alakum tattaqun, kalian akan masuk dalam kategori hamba-hamba yang bertakwa. Pak, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, dunia dapat, akhirat dapat. Dunia apa? Jelas, banyak Pak dalilnya. Mungkin sering kita baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Seringlah kalian, bersegeralah kalian minta ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian yang mana Allah telah menyiapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ya, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu balasan bagi mereka yang bertakwa. Dari segi dunia, jelas Allah sudah memberikan manfaat, fadilah bagi mereka yang bertakwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dengan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka yang bertakwa berhubungan dengan urusan dunia, Allah mudahkan segala urusan dunia. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia makhraj, yaitu jalan keluar di setiap masalah yang ada di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya Allah mudahkan urusan dunia, Allah bantu jalan keluar, Allah tambah dengan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari segi yang tidak disangka-sangka, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ya tawakkal Allah fahuwa hasbu. Apalagi kalau seandainya dibarengi dengan bertawakal kepada Allah, maka akan tenang hatinya. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan menunaikan apa yang telah Allah sampaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala yang Allah janjikan, segala yang Allah laksanakan, segala yang Allah sudah berikan kepada hamba itu merupakan sebuah hal yang kecil dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun. Dan hikmah yang lain banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, mengharapkan pahala, Allah ampunkan ma taqaddama min dzambi, dosa dia dari tahun yang lalu. Setelah dia Ramadan, Syawal lah mulai buat dosa, maka mulai dari akhir Ramadan, awal Syawal itu Allah ampunkan dosanya sampai Ramadan selesai. Jadi masih banyak fadilah-fadilah yang lain. Membersihkan hati, bagaimana cara kita merasakan ya saudara-saudara kita yang tidak makan, sehingga hati kita luluh, juga memudahkan kita untuk berbagi dan sebagainya. Itu diantara manfaat-manfaat ataupun fadilah di dalam bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan subutu syahr Ramadan. Ini termasuk salah satu permasalahan yang sering berbeda pendapat di Indonesia. Penetapan bulan Ramadan. Bagaimana? Sebenarnya penetapan bulan Ramadan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan caranya. Sumu li ru'yah, berpuasalah kalian apabila kalian melihat hilal. Wa abtiru li ru'yah, dan silakan kalian maksudnya selesai puasa Ramadan ataupun mulai berid ketika kalian juga melihat hilal. Fa in humma alaikum fa aqmilu iddata sya'ban 30 yauman. Apabila kalau seandainya kalian ragu-ragu ataupun tidak bisa menyempurnakan, tidak bisa melihat ru'ya ataupun hilal tersebut, fa aqmilu iddah, maka sempurnakan bulan Hijriyah ini Pak, 29 atau 30. Dak katik 31, dak katik 28, 29
atau 30. Maka sempurnakan iddah Sya'ban, jumlah bulan Sya'ban menjadi salasina yauman, 30 hari. Cuman Pak, perbedaan pendapat ulama ini ya menjadi sebuah hal yang menjadi rahmat, jangan dijadikan sebagai bentuk dari perpecahan. Seperti contoh untuk organisasi, mungkin kita bisa melihat dari dua organisasi besar di Indonesia. Untuk Muhammadiyah contoh, sudah menentukan puasa Ramadan itu, contoh untuk tahun ini tanggal 11 bulan Maret lagi sudah mulai bulan Ramadan. Ada sebagian yang berpendapat bahwa itu tak meloi Nabi. Itu meloi Nabi SAW karena cara untuk menentukan syahrul Ramadan itu dua. Yang pertama yaitu melihat hilal, yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bulan. Dan ilmu pengetahuan sudah mendukung, Pak. Dan masih banyak sebenarnya pembahasan masalah ini merupakan pembahasan yang bukan mutlak ataupun bukan yang qat'i. Maksudnya apa mutlak dan qat'i? Pembahasan yang dibolehkan di dalamnya berbeda pendapat. Contoh yang bentuknya mutlak dan qat'i itu contoh ketika Allah sudah memberitahu tentang keharaman sebuah makanan, contoh. Hurimat alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Telah diharamkan kalian ad-dam, darah, wal maitatah, bangkai, walahmal khinzir, hewan babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan-hewan yang halal aslinya kemudian disembelih tidak menyebutkan nama Allah ataupun syarat-syarat ketika menjadi hewan tersebut halal, maka itu haram untuk dimakan. Ini sudah mutlak, maka tidak ada yang namanya perdebatan di dalam pembahasan sembelihan tersebut. Ketika ada yang berpendapat tidak, ini maksud Allah ini adalah hurimat, ini artinya bukan haram, jelas-jelas artinya hurimat itu haram. Maka ini sebuah hal yang sudah mutlak, maka tidak boleh untuk diperdebatkan ataupun diikhtilafkan lagi. Nah, masalahnya tentang masalah hilal ini, dalil yang Rasulullah SAW sampaikan itu tidak tidak bersifat qat'i, masih zonni, yang butuh penjelasan. Juga ulama berbeda pendapat tentang penjelasan ataupun maka itu merupakan rahmat di dalam kita menyikapi bagaimana penentuan syahrul Ramadan. Tapi intinya selain dari penentuan menjingok hilal dan juga menyempurnakan bulan, maka kalau seandainya ada kaidah lain, contoh Pak, ada di Indonesia ini banyak Pak, bahkan seminggu sebelum Ramadan ini sudah ada yang Ramadan duluan. Ya, dengan cara penanggalan nenek moyang, tidak kan istilahnya penanggalan nenek moyang. Yang ada adalah ru'yah hilal atau sempurnakan penanggalan hijriyah yang sudah disepakati oleh umat. Ada juga kami melihat dari segi perbintangan. Tidak, perintah Nabi itu bukan jingok bintang. Hilal, bulan sebagai patokan dari penanggalan hijriyah. Maka apabila keluar dari dua hal tersebut, masuk dalam kategori hal yang tidak diterima, alias tidak sah dalam pelaksanaan. Kemudian yang selanjutnya, wujubus shaum, kewajiban berpuasa. Puasa ini diwajibkan untuk siapa baik? Apakah seluruh umat muslim ini bentuknya wajib berpuasa? Ataukah ada orang-orang tertentu yang terpenuhi syarat sehingga syarat tersebut menjadikan seorang hamba wajib? Ada syaratnya. Yang pertama, Islam. Maka jangan dipaksoi saudara kita yang bukan muslim untuk berpuasa. Karena ngapa? Tujuan kita berpuasa, inti awalnya itu adalah takun, urusan akhirat. Tetapi kalau seandainya mereka pengen sebagai bentuk dari nyubo manfaat dari puasa, ya silakan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan kita umat muslim. Karena itu adalah amalan ataupun sebuah ibadah bagi umat muslim. Yang kedua, taklif. Taklif di sini adalah pembebanan. Mereka adalah orang yang baligh dan aqil. Pak, boleh mengajarkan anak-anak untuk berpuasa, cuman jangan dipaksa, sian Pak. Dilatih dikit-dikit. Tetapi jangan dipaksa atau sifatnya memberikan iming-iming yang bisa menjadi ancaman bagi anak. Oke, kau seandainya kau tidak puasa full, tidak ku beli ke baju. Anak-anak akan
tercipta berarti harus puasa, harus puasa. Sedangkan kewajiban puasa itu bentuknya, hukumnya sunnah bagi anak-anak, namun tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Jadi silakan dilatih anak-anak itu, Pak. Ketika dia bentuknya tiba-tiba maling waktu untuk makan, biarkan seolah-olah tidak tahu. Karena ada masanya di mana puasa tersebut akan menjadi sebuah kewajiban. Tapi jangan sebaliknya juga. Anak-anak biarlah masih kecil. Biarlah lupa tiba-tiba lah sudah umur 16 tahun. Biarlah rupanya sudah balik. Sehingga tidak ada pembiasaan di dalam ibadah. Lah salah pula. Kemudian akil, orang yang berakal. Maksudnya apa? Akalnya itu lagi sehat. Ketika akalnya tidak sehat, sering lupa, kemudian ada penyakit yang berhubungan tentang akalnya, maka itu tidak menjadi wajib bagi seorang. Kalau dipaksakan, maka tidak ada manfaat baginya. Rufi al-qalam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-khalu min a'zar mani'ah minas saum. Syarat seorang itu menjadi wajib kalau dia bebas dari uzur. Contoh, Pak, uzur yang pertama adalah uzur haid dan nifas. Jangan dipaksakan. Aku pengen beribadah kepada Allah. Ya, tetapi uzur lagi haid dan nifas, maka jangan dipaksakan. Mana aku nak pengen dapat pahala puasa? Keinginan dalam diri, niat lillahi ta'ala, ingin berpuasa tetapi tidak mampu untuk melaksanakan dikarenakan uzur tersebut, tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diinginkan walaupun tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kemudian ighma au junun. Ighma itu pingsan atau bahasa kita koma. Jangan disuruh puasa. Ya. Kemudian gila juga, jangan. Itu uzur yang dibolehkan oleh syariat untuk tidak wajib berpuasa. Dan uzur-uzur yang lain yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, Pak, yaitu rukun di dalam puasa. Ini, Pak, merupakan sebuah hal yang paling penting. Tetapi ini insya Allah akan kami bahas secara detail di pertemuan yang akan datang. Tetapi ini sebuah hal yang harus kita ingatkan terus, karena ngapa? Rukun di dalam puasa ini berpengaruh terhadap keabsahan puasa kita. Rukunnya cuma 2, Pak, tidak banyak-banyak. Yang pertama adalah niat berpuasa, yang kedua adalah menjaga dari hal yang membatalkan mulai fajar sampai subuh. Nah, niat ini, Pak, khusus di dalam mazhab Syafi'i, agak kami jelaskan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i ini, Pak, agak lebih hati-hati terhadap permasalahan niat. Contoh di antara niat dalam mazhab Syafi'i ini, seorang itu harus 3 hal dalam berniat. Tasbit, ta'yin, tikror. Apa itu tasbit? Tasbit itu adalah seorang menancapkan niatnya pada waktu malam sebelum pelaksanaan puasa itu dilaksanakan. Artinya apa? Sebelum azan subuh lah sudah berniat. Ya. Nah, karena apa? Karena agak kita jelaskan secara detail. Yang kedua adalah at-ta'yin. Puasa ini banyak jenisnya. Yang wajib itu bisa menjadi terbagi 3. Puasa Ramadan wajib, puasa nazar wajib. Ya. Ada namanya puasa Ramadan, puasa nazar, dengan puasa wasiat juga wajib. Nah, puasa-puasa ini wajib galau. Maka untuk membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lain, maka harus ditakyin niatnya apa? Itulah kita dalam lapas kita, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Karena bisa jadi dia berniat bukan untuk Ramadan, maka ditakyin, harus didetailkan puasa apa yang harus dilaksanakan. Kemudian tikror, ini juga, Pak, suatu hal di dalam mazhab Syafi'i, selain mazhab Syafi'i tidak wajib tikror, harus diulang setiap hari. Nawaitu sauma ghadin, besok nawaitu sauma ghadin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya tidak berniat pada malam hari tersebut, maka tidak dianggap dia berpuasa, maka dia harus mengganti puasa pada hari itu pada setelah Ramadan nanti. Tapi secara detail akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, terkhusus. Bahkan ini berlawanan dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu ada apa-apa, sebulan belajula. Aku nawaitu sauma ghadin. Ya, aku nawaitu as-sauma Ramadan
hadhihi syahr atau hadzal syahr. Aku berniat puasa Ramadan 1 bulan full. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus diulang setiap malam pelaksanaan Ramadan. Penyebabnya apa? Itu insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya, rukun di dalam puasa cuma 2. Niat, harus ada niat di dalamnya. Yang kedua, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan bulan puasa, mulai dari fajar sampai waktu maghrib. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan singkat muqaddimah tentang bulan Ramadan dan juga tentang puasa di bulan Ramadan. Ketika ada yang kurang bisa dipahami, silakan Pak ditanyakan, Ibu. Ketika ada yang pengen kita diskusikan, walaupun di luar dari pembahasan Ramadan, mungkin nanya yang lebih detail lagi tentang Ramadan, tidak apa-apa kita sama-sama diskusikan. Atau di luar dari tema puasa Ramadan, contoh pembahasan masih sholat, tidak apa-apa Pak, dipersilahkan. Insya Allah akan sama-sama kita diskusikan. Ahlan wa sahlan, kalau ada Pak. Silakan. Nah, terkhusus ibu-ibu yang masih ada utang, Bu, bayarlah. Akhwat yang wanita-wanita, gadis-gadis yang kemarin mungkin ada halangan, tidak kemungkin dalam 1 bulan itu tidak kati halangan, kecuali ada penyakit dalam tubuhnya. Biasanya kalau wanita yang sehat, 1 bulan itu pasti ada halangan, dan halangan tersebut menyebabkan seorang wanita itu tidak dibolehkannya ataupun diberikan izin untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka diganti. Nah, kalau belum diganti, gantilah sekarang. Karena ngapa? Mentakhirkan, aslinya ditakhirkan itu sudah menjadi salah satu hal yang dimakruhkan. Ya, tetapi makin ditakhirkan lagi, contoh bulan Ramadan ketinggalan. Bulan Ramadan baru inilah datang. Pas masuk Ramadan baru ingat, maka pembayaran Ramadan yang tahun kemarin itu ditambah dengan pembayaran fidyah. Artinya tuh bayar yang wajib plus bayar dendonya juga dalam bentuk fidyah. Dosanya ada juga plus dapat dosa pula. Kok termasuk saling mengingatkan, mungkin ada saudara-saudari-saudarinya. Kalau ibu-ibu, kalau saat ini sudah umur 51 tahun, tidak katik lagi uzur haid. Kalau sudah menopause, ya biasanya. Kalau seandainya belum, masih haid, maka utang-utang yang tahun kemarin kalau pacak dibayar segera mungkin. Karena ngapa Pak? Yang namanya hutang, apalagi berhubungan dengan hutang hak Allah Subhanahu wa taala, aslinya disegerakan. Salat tidak ketinggalan salat harus cepat dibayar. Puasa cepat dibayar. Haji pernah dulu pacak kita pergi haji, kemudian tidak kita pergi atau tidak pergi ataupun tidak kita laksanakan, secepatnya kita bayar. Karena ngapa? Nah, utang itu akan Allah tagih. Maka alangkah lebih bagusnya utang tersebut sudah dibayarkan sebelum bertemu dengan Israel ngajak login ke dunia lain, itu alias meninggal dunia tadi. Maka itu pembahasan qada di bulan. Jadi yang pertama yaitu buka puasa dengan membaca doa, Pak. Jadi kalau doa, kita bahas dulu doa. Doa itu merupakan sunnah di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ketika kita berbuka puasa, maka disunnahkan kita untuk berdoa. Doa yang masyhur ataupun doa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW yang sahih nian, yang disepakati ulama, itu bukan Allahumma laka sumtu aslinya. Zahabal dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Itu yang memang sering diucapkan Nabi. Namun di riwayat yang lain juga sebagian ulama ada yang mendoibkan, melemahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan ini hasan, boleh untuk dipakai dalam fadail a'mal ataupun sebagai bentuk penunjang dari ibadah, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu. Sampai sana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin itu tambahan Tapi intinya boleh, silakan. Dan itu sunnah. Tidak membaca doa pun tetap ya sah dalam puasa. Nah, mana yang bentuk dari bagian
bagian dari puasa tersebut sebagai bentuk dari memecahkan puasa Ramadan, yaitu ketika kita memasukkan otomatis makanan, dan masuknya makanan tersebut sampai lewat ke tenggorokan, maka sudah kita pecahkan puasa tersebut. Nah, apakah hal tersebut bentuknya bisa masuk dalam kategori tadi kan arti dari berpuasa itu menjaga dari segala hal yang membatalkan. Apakah kita membatalkan pada waktu azan tersebut itu termasuk dari hal-hal yang diharamkan? Tidak. Ya, membatalkan kita tuh sesuai dengan syariat, kecuali kita masukkan makanan sebelum waktu dibolehkannya untuk membatalkan. Itu baru berdosa kita. Kalau seandainya kita memang sudah azan, kemudian kita batalkan, itu memang syariat. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya kita mentakhirkan buka puasa kita, kami kubatalkan. Insyaallah Allah tuh tambah senang. Karena ngapo? Kami lamukan ibadah. Tidak. Berbeda dengan sholat. Kalau seandainya sholat itu jelas makin lama makin bagus. Kalau seandainya kita dewean, hafidhu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu agak lama sholatnya. Itu memang Allah senangi. Tetapi kalau bulan puasa Ramadan, bahkan makruh kalau seandainya kita memperpanjang waktu kita berpuasa. Kalaupun tidak nak makan, tidak apa-apa. Setidaknya pecah kelah dulu dengan banyu minum ataupun makan. Ataupun minum-minum makanan-makanan yang disunahkan. Seperti kurma yang manis, banyu putih dan sebagainya. Dan insya Allah akan kita bahas. Jadi intinya, doa itu sunnah. Kemudian memecahkan pada waktu maghrib itu syariat. Ataupun hal yang memang bagian dari prosesi pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lupa. Oh, ya. Kalau bulan puasa Ramadan ini jarang, Pak. Biasanya banyak mereka ini yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ulama ditanya, mak mano suntik ketika pelaksanaan ibadah haji? Boleh-boleh, baik, silakan. Ya, dengan syarat otomatis patokan boleh dan tidak bolehnya tersebut jingok dari hasil rekomendasi dari dokter. Islam itu, Pak, fleksibel. Ya. Ketika dokter bilang tidak boleh, maka hal tersebut bisa berdampak kepada hukum. Ada boleh disuntik. Ibu ini ada penyakit yang kena cairan suntik penghalang ini akan menyebabkan mudarat bla 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 bla. Maka tidak boleh, Bu. Maka hal tersebut masuk dalam kategori yang tidak boleh juga. Tapi kalau seandainya kata dokter tidak masalah, silakan. Khusus yang haji, maka itu juga diperbolehkan. Baik juga ketika kita bulan Ramadan, itu pengen yang puasa Ramadan, datang dia disuntik. Kalau seandainya kata dokter tidak kati masalah, tidak apa-apa, manfaatnya juga tidak ada hal memudaratkan baik dari segi rahimnya. Karena ketika berbicara tentang penghalang haid itu, kan haid itu, Pak, secara kesehatan dan syariat itu tanda wanita itu subur. Kalau seandainya kesuburan tersebut kita halangi, maka takutnya ada hal-hal yang memudaratkan bagi wanita tersebut, maka tidak dibolehkan untuk melaksanakan proses menyuntik tersebut. Jadi intinya, Pak, ketika berbicara tentang syariat yang berhubungan dengan tubuh manusia, termasuk pembahasan tentang besuntik sakit, boleh tidak? Itu juga menjadi faktor batal ataupun tidak batalnya terhadap puasa. Tapi secara umum, suntik yang masuk dalam kategori dibolehkan, itu yang pertama adalah suntik yang bukan bagian dari suntik makanan, memberikan nutrisi ataupun vitamin. Yang kedua adalah suntik tersebut ada bagian-bagian tertentu, daerah-daerah tertentu yang dibolehkan. Ya, kalau seandainya dia suntik makanan ataupun suntik supaya nutrisi, tidak lapar, ataupun suntik yang sifatnya bukan pengobatan, maka itu kata ulama bisa membatalkan puasa. InsyaAllah kita bahas secara detail tentang pembahasan suntik. Jadi intinya, suntik untuk menghalangi haid tadi itu dibolehkan, kata ulama, secara umum. Tidak ada hal-hal ataupun dalil yang menyebabkan hal tersebut bisa diharamkan. Namun, tetap berkonsultasi dengan dokter yang ahlinya itu lebih utama, sehingga hasil dari dokter tersebut bisa memberitahu baik, buruk, boleh ataupun tidaknya melakukan suntik bagi wanita ketika Ramadan ataupun ketika permasalahan haji tadi, Pak.
Jadi yang pertama, Pak, yang pertama sekali, kalau kita mampu, patokan untuk membatalkan puasa Ramadan itu adalah patokan secara perbintangan, yaitu aman mampu, Pak. Kita berada di daerah pegunungan. Oh, catnya tenggelam. Maka walaupun tidak kati azan, maka silakan. Sekarang kan tidak mungkin. Ya, kita nak naik ini menara untuk jenguk ida. Maka patokan kita adalah penentuan jam yang sudah ditentukan. Nah, otoritas di antara otoritas yang memiliki keahlian dan juga hak untuk mengeluarkan waktu tersebut adalah Kementerian Agama. Maka patokan yang paling utama adalah pegang jadwal yang dipegang oleh Kementerian Agama tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan waktu kita, Pak. Sesuaikan waktu kita sesuai dengan jam. Kalau saatnya jam kita nih kadang kelewatan sedikit, kadang kelambatan sedikit. Jam HP itu lebih detail dan juga lebih akurat daripada jam yang ada di dinding kita. Maka ketika misalnya Kementerian Agama menjelaskan menulis bahwasanya berbuka jam 8:30. Jam kita pas 8:30 walaupun belum azan ataupun nanti sudah azan duluan, maka patokan tersebut adalah patokan yang lebih aman di dalam pelaksanaannya. Ya. Oh sudah aku pakai jam patokan ini. Ya, patokan ini, tetapi aku nak pakai azan. Silakan dengan syarat azan tersebut harus lewat dari patokan tersebut, dari patokan dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Itu lebih aman di dalam menentukan. Tidak masuk dalam kategori yang makruh, Pak. Kalau seandainya telat selama semenit 2 menit, tidak. Insya Allah tidak. Yang masuk dari makruh yaitu mentakhirkan puasa Ramadan. Satu, dia berniat mentakhirkan. Dua, waktunya lama memang. Contoh, aku nak takhirkan setelah sholat maghrib baru gue buka. Makruh nih. Atau dia memang berniat, memang mentakhirkannya. Nah kalau seandainya kita tunggu, paling semenit 2 menit perbedaan. Maka lebih bagus adalah lebih baik kita akhirkan dengan bertujuan supaya tidak terlalu cepat dalam berbuka sehingga menyebabkan kita batal di dalam puasa. Memang benar kalau seandainya kita bentuknya 1 menit pun kelewatan kecepatan dalam berbuka puasa, karena ngapa? Berarti tidak menjaga dari hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Karena 1 menit itu berdampak kepada terbit ataupun tidak terbitnya matahari. Kayak gitu. Tetapi kalau tidak tahu nian, maka wallahu a'lam, Allah Maha tahu dan itu hak Allah untuk menghitung masuk ataupun tidaknya puasa kita. Tapi kita tetap berusaha sesuai dengan yang kita yakini tersebut. Dan patokannya sesuai dengan daerah kita, Pak. Jangan kayak wah sudah ini kami ini itu aku nak melok wita beda wita dengan ini. Kalau wita sejam sebelum kita berbuka melok wip ketika sahur, melok wita ketika berbuka puasa. Itu bermakar dengan Allah, ngolah ke. Itu niatnya sudah masuk dalam kategori bisa membatalkan puasa Ramadan. Jadi cak itu, Pak. Maka minta Pak, biasanya masjid ada foto jam sekian, tentukan. Ya, karena ngapa? Tapi kebanyakan di masjid-masjid itu, Pak, biasanya mereka azan itu tuh dilambatkannya sedikit. Ketika azan, mungkin mereka buka dulu, minum dulu, baru azan. Nah, itu lebih aman. Tetapi nak aman lebih detailnya lagi, pegang jadwal, jengok jam sekian, jadwalnya sekian. Oh lah sudah buka. Masih belum juga azan. Ya sudah buka silakan. Patokannya dari jam tersebut. Kalau salah, bukan salah di kita, salah dalam perhitungan. Kita terbebas dari kesalahan tersebut. Itu cara kita berbuka puasa. Dan tidak masuk di dalam mengundurkan, makruh yang mengundurkan atau mentakhirkan kalau hanya semenit 2 menit supaya lebih lebih nyaman dan lebih ceto di dalam penentuan waktu berbuka puasa tersebut. Kumur-kumur itu masuk dalam kategori yang makruh. Kalau saatnya kumur-kumurnya sebelum waktu duha,
maka itu dibolehkan dengan syarat jangan kasratul madmadah, jangan terlalu banyak kumur-kumur. Nah, jadi kumur-kumur yang katanya membatalkan itu kumur-kumur yang membatalkan kalau dia masuk kumur-kumur hilang, itu batal. Baru batal. Kalau seandainya dia kumur-kumur, dia muntahkan lagi. Nah, waktunya jenguk kapan? Kalau sebelum waktu duha, kumur-kumur, maka dia masih masuk dalam kategori yang dibolehkan. Setelah duha, apalagi sampai sore dia kumur-kumur waktu asar, itu makruh, lebih baik tidak usah berkumur-kumur. Dan mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, Pak ya, mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum dari minyak kasturi. Di sisi Allah, Pak, jangan di sisi manusia. Di sisi manusia bau. Maksudnya apa di sini menunjukkan? Kalau wudhu diutamakan untuk tidak usah berkumur-kumur. Apalagi gosok gigi. Takutnya apa? Takutnya kita tidak tahu ketelan dan sebagainya. Ya, apalagi kalau seandainya airnya ketelan, ataupun takutnya iman kita tidak kuat. Kumur-kumur yang hilang tadi itu, entah kemana hilangnya, itu bisa membatalkan. Maka lebih aman, tidak usah berkumur-kumur. Ya, benar. Kumur-kumur dari istinsak. Istinsak juga hati-hati, Pak. Nah, masuk ke hidung itu istinsak itu bisa membatalkan. Kalau seandainya istinsak itu kan ngambil banyu sampai di sini dikeluarkan. Kadang termasuk, itu bisa membatalkan juga. Maka kumur-kumur, madmadah dengan istinsak, memasukkan air ketika wudhu, itu kan sunnah memang. Tetapi bisa menuju kepada hal-hal yang membatalkan, membahayakan dalam puasa kita, lebih afdal untuk ditinggalkan. Kalau kita yakin, insya Allah tidak batal, dan imanku kuat, silakan kumur-kumur. Tetapi jangan terlalu banyak kumur-kumurnya. Sehingga menyebabkan takutnya ada kemungkinan air itu masuk ke dalam lewat dari tenggorokan kita yang bisa menyebabkan batal sholat kita. Jadi insya Allah kita bahas secara detail, Pak. Itu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, di penghujung bulan Rajab, di awal bulan Sya'ban, Allah menjadikan kita hamba-hamba lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang makin beriman bertakwa. Allah menjadikan kita hamba-hamba dengan ilmu yang sudah kita pelajari, hamba-hamba yang bisa memberikan manfaat baik dari kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduha ilayna inna hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.